Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Yulistiana, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Pada pagi hari ini akan melaksanakan pra supervisi akademik kepada teman saya, Bapak Dedi Wahyudi. Mari kita mulai. Pak Dedi, Ya. ngajar kelas berapa Pak sekarang Pak? Saya ngajar kelas 6. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Jadi mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar Pak Dedi, terkait observasi yang akan kita laksanakan di depan. Nah untuk itu saya pengen tahu nih Pak Dedi, kira-kira Pak Dedi besok mau ngajar apa? Besok saya akan mengajar tentang materi IPA dan Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu yang disebabkan oleh rotasi bumi. Iya. Terus tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak Dedi? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama, saya berharap setelah anak-anak itu melihat video, terus melihat peta dan globe, mereka bisa mengamati garis lintang, garis bujur, mereka bisa mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi. Terus yang kedua, setelah melakukan diskusi, saya berharap siswa atau anak-anak itu bisa tahu penyebab perbedaan waktu yang ada di bumi itu seperti apa. Jadi seperti itu ya Pak Dedi ya. Kira-kira ini Pak Dedi, menurut Pak Dedi area pengembangan apa yang hendak dicapai dari pembelajaran tersebut? Oh iya, dengan saya menerangkan perbedaan waktu tentang akibat dari rotasi itu, saya ingin anak-anak bisa tahu mana sih kota-kota di Indonesia yang masuk dalam pembagian waktu tersebut. Ya, jadi anak-anak lebih anu ya Pak Dedi, lebih tahu oh misalnya Banyuwangi ini masuk daerah WB, WT, oh ya seperti itu. Nah, rencananya pembelajaran besok ini menggunakan strategi apa Pak Dedi? Kalau strategi pembelajaran, saya nanti menggunakan model pendekatan saintifik, sedangkan untuk metodenya bervariasi, nanti ada ceramah, ada diskusi, ada presentasi. Media yang saya gunakan pakai video, terus menggunakan peta dan juga globe. Ya. Yang terakhir ini Pak Dedi, harapan Pak Dedi sebagai teman saya ini ya, nah, itu kegiatan supervisi ini manfaatnya untuk apa bagi Pak Dedi? Supervisi, jadi supervisi di awal ini membantu saya mengembangkan diri, maksudnya seperti ini, kita bisa diskusi, kita bisa sharing bersama, sehingga pembelajaran nantinya yang akan saya ajarkan ke anak-anak itu bisa lebih bermanfaat bagi anak-anak. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dedi ya. Kita ini sebenarnya saling belajar Pak Dedi. Jadi bukan saya lebih pintar, bukan seperti itu, tapi kita sharing aja supaya kualitas kita jadi lebih baik. Terima kasih Pak Dedi atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya masuk ya. Ada yang nggak masuk? Rahel ya. Oh ya, hari ini Rahel sakit ya. Jadi kita doakan semoga teman kita segera sembuh dan besok bisa kembali belajar lagi di sekolah. Hari ini siapa yang datang pertama? Oh ya, Faris ya. Minta tolong Mas Faris pimpin doa terlebih dahulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillah.
warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Faris ya. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, pembelajaran hari ini, untuk menambah semangat kalian, kita tepuk semangat dulu ya. Ada yang bisa memimpin? Oh ya sudah, Bapak aja ya yang memimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Peta pembagian waktu wilayah Indonesia. Oh iya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang rotasi bumi ya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu akibat dari terjadinya rotasi bumi. Nah, di depan Bapak sudah menempel tentang peta pembagian waktu. Dan hari ini Bapak juga sudah membawa apa ini? Globe ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita nyanyi sebentar ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, itu adalah salah satu lagu nasional kita ya, yang menceritakan tentang seperti apa sih negara kita Indonesia itu. Nah, kalau kita lihat peta di depan, ya, di sini peta Indonesia ini menggambarkan betapa luasnya negara kita, mulai dari Sabang, ya kan, sampai ke Merauke, ya, di Papua, mulai dari Sumatera hingga ke Pulau Papua. Nah, ketika kita belajar tentang rotasi, ya, porosnya, salah satu akibat dari adanya perputaran bumi pada porosnya yaitu mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu. Kita lihat negara kita Indonesia di globe. Nah, ya. Nih, pada globe ini kalian perhatikan. Nah, di sini ada garis-garis berwarna biru. Kira-kira kalian tahu enggak garis-garis ini apa? Selain garis khatulistiwa? Garis lintang dan garis bujur. Nah, dari garis lintang dan garis bujur itu, nah, kita nanti akan mengetahui apa sih akibat dengan adanya garis lintang, pembagian garis lintang maupun pembagian garis bujur. Ya, garis lintang yang kita lihat ini, ya, garis lintang. Nah, titik pusatnya itu adalah ekuator, ya, garis khatulistiwa. Nah, sedangkan garis bujur titik pusatnya itu berada di negara Inggris, di kota London yang kita sebut dengan kota Greenwich. Ya, betul. Ya. Greenwich ini adalah salah satu kota di Inggris, ya, yang menjadi pusat dari waktu. Ini adalah negara kita dari sini sampai ke sini itu memiliki garis bujur 9 sampai 141. Nah, kita ingat setiap 1 derajat perputaran itu selama 4 menit. Jadi untuk mencapai 60 menit atau 1 jam, maka membutuhkan perputaran sebanyak 15 derajat. Artinya bagi negara kita Indonesia ini, ya, 95 sampai 141 itu ada 3 kali pembagian waktu, ya. Jadi setiap 95 tambah 15, 110 tambah 15, 125 tambah 15,
140. Ini menandakan bahwa negara kita memiliki 3 pembagian waktu. Ya, ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dari peta yang kalian lihat ini, nanti Bapak ingin kalian menuliskan mana saja sih negara kota-kota di Indonesia yang masuk waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ya. Nah. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum ada? Ya. Saya ulangi. Jadi secara astronomis negara kita berada pada 95 derajat bujur timur sampai 100 derajat bujur timur. Ini menandakan bahwa negara kita ada berapa waktu? 3. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, Greenwich 0 derajat ya ke 95. Ya, 0 derajat ke 95. Berarti kalau 95 dibagi 15 berapa? Ya, berapa? 7. Artinya dari Greenwich sampai waktu Indonesia Barat waktunya adalah plus 7. Loh, kenapa plus 7, Pak? Karena kita berada di waktu Indonesia kita berada di bujur timur. Semakin ke timur ya dari Greenwich itu waktunya lebih cepat. Tetapi semakin barat dari Greenwich waktunya semakin lambat. Karena kita berada di wilayah timur, waktu kita lebih cepat 7 jam. Terus bagaimana dengan waktu Indonesia Tengah? Nah, antara 110. Berarti kalau kita bagi 15 itu nanti 8. Sedangkan waktu Indonesia Timur 9. Hah? Ya, jadi perbedaan waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur adalah 2 jam. Perbedaan waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah adalah 1 jam. Waktu Indonesia Tengah dengan waktu Indonesia Timur perbedaannya 1 jam. Paham ya? Nah, hari ini Bapak punya lembar kerja, ya. Kalian kerjakan. Ada 5 soal. Nanti Bapak harap setelah mengerjakan itu ada yang presentasi ke depan, ya. Jadi kalian membaca soal dan menjawab pertanyaan yang ada di soal tersebut, ya. Bisa didiskusikan dengan teman sebangkunya, ya. Satu bangku satu. Kurang. Waktunya 5 menit. Kerjakan mulai sekarang. Sebutkan letak astronomis negara Indonesia. Letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Gimana? Apa ada jawaban yang lain? Tidak ada, ya sudah. Terima kasih Alia. Beri aplaus untuk Alia. Sekarang yang nomor 2. Siapa yang mau maju nomor 2? Oke, Faris, silakan. 2. Negara Indonesia terdiri atas gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan garis bujurnya, Indonesia dibagi dalam 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ya, berdasarkan pembagian zona waktunya Indonesia ada di 3. Ya, beri aplaus buat Faris. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow. Ya, terima kasih Faris. Pertanyaan yang nomor 4. Nah, oke Angel. Silakan Angel, maju Angel. Enggak apa-apa sudah. Nomor 4, Udin tinggal di Banyuwangi. Suatu hari Udin ingin pergi mengunjungi sepupunya yang ada di Bali. Udin berencana akan naik pesawat terbang dari Bandara Blimbing Sari ke Bandara Ngurah Rai. Dia berangkat dari Banyuwangi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Perjalanan dari Banyuwangi ke Bali membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin akan sampai di Bali? Perbedaan waktu Udin akan sampai di Bali pukul setengah 10 WITA.
Kenapa demikian? Karena waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah memiliki perbedaan waktu 1 jam. Waktu yang dibutuhkan Udin tadi 30 menit. 30 menit. Kalau dari waktu Indonesia Barat kan seharusnya nyampainya setengah 9. Tapi karena ditambah 1 jam tadi, jadi sampainya setengah 10. Ya. Ya, benar ya. Jadi perbedaan waktunya adalah 1 jam. Ya, terima kasih Angel. Beri aplaus untuk Angel. Ya, tepuk tangan. Soal sudah kita bahas bersama dan semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Nah, seperti permintaan Pak Dedi tadi di awal ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Dedi ingin ada beberapa anak yang maju ke depan ya untuk menuliskan beberapa kota sesuai dengan pembagian waktunya ya. Nah, sebelum maju ke depan, coba kalian perhatikan dulu kira-kira waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur itu mana saja kota-kota yang masuk di wilayahnya tersebut. Satu anak satu aja. Yuk, silakan segera maju ke depan. Siapa yang mau maju dulu? Silakan ditulis, silakan memilih kota manapun, tapi dituliskan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Ya, ayo. Oke, Alia. Coba sebelum duduk, kamu tunjuk salah satu temanmu, suruh maju ke depan. Amel, Amel. Biar nggak ngantuk Mel, ayo Mel. Maju Mel. Cari salah satu kota atau provinsi, kamu tuliskan pada wilayah waktunya. Ya, silakan. Nah, ya. Coba Amel pilih salah satu lagi temannya. Mungkin dari yang laki-laki. Asia, yuk. Ayo Raffi. Setelah Raffi kurang 2 siswa lagi ya. Setelah itu kita bahas bersama benar apa salah. Satu lagi, tunjuk. Riz, pilih Riz, ini Riz, di petanya Riz. Satu lagi Riz, terakhir. Coba Ken, yang waktu Indonesia Timur Ken, kamu cari mana wilayah waktu Indonesia Timur. Ya. Ya. Sudah ada 6 jawaban di depan ya. Kita beri aplaus untuk teman-teman kalian yang sudah maju hari ini. Nah,
Ya, coba kita lihat bersama apakah jawaban dari teman-teman kalian sudah benar atau masih keliru dalam meletakkan di dalam kolomnya. Kita lihat ya. Waktu Indonesia Barat. Ya, yang pertama tadi Amel menjawabnya adalah Jatim atau Jawa Timur. Benar apa salah? Benar. Yang kedua, Provinsi Jakarta. Ada Provinsi Jakarta? Oh, ini ya wis, ya ini kota Jakarta misal gitu. Nah, betul apa enggak waktu Indonesia Barat? Benar. Terus waktu Indonesia Barat yang ketiga adalah Jawa Tengah. Benar. Waktu Indonesia Barat Surabaya. Ya, betul. Terus kalau waktu Indonesia Tengah di situ Gorontalo. Ya, kita lihat di petanya Gorontalo masuk dalam pulau Sulawesi ya, betul ya, berarti masuk waktu Indonesia Tengah. Dan yang terakhir tadi Diken menyebutkan waktu Indonesia Timur itu ada Papua. Benar apa salah? Benar ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini ya, pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini apa saja? Ada yang bisa memberikan suatu tanggapan apa saja sih pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Angel? Hari ini kamu sudah belajar apa saja? Pembagian waktu di Indonesia. Terus? Garis bujur, garis lintang ya. Mungkin ada lagi, Alia? Apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis. Selain itu? Ini tadi yang kita buat tabel. Beberapa provinsi yang masuk dalam waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Ya. Untuk selanjutnya, ya. Kita akan belajar lebih luas lagi tentang pembagian waktu. Ya, kita akan belajar beberapa negara-negara di Asia Tenggara. Ya, waktunya itu nanti kita lihat kira-kira sama apa tidak dengan waktu yang ada di negara Indonesia. Ya, mungkin hari ini cukup sekian ya yang bisa Bapak ajarkan. Semoga kita diberi kemudahan ya dalam mempelajari dan memahami serta mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Dan semoga besok kita bisa kembali ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih wen, kasih go, kasih wen. Ya, terima kasih Pak Dedi. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya. Jadi sekarang kita mau omong-omongan nih, mau ngobrol setelah observasi kemarin, apa yang sudah dilakukan Pak Dedi saat mengajar, kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Dedi inginkan. Ya, Bu Lina? Iya. Ya, terima kasih Bu Lina. Kemarin di materi perbedaan waktu di Indonesia, saya membukanya dengan pendahuluan. Di situ memberikan persepsi tentang kegiatan awal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Terus kita menyanyikan lagu nasional, salah satunya itu. Pada bagian inti, saya menampilkan beberapa media. Di situ ada media video. Setelah itu menggunakan juga peta dan globe. Iya. Itu yang sudah saya lakukan. Pada tahap penutup atau akhir, saya berikan refleksi pada anak-anak apa yang sudah kita pelajari pada hari itu. Iya. Nah, indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan kemarin yaitu saya memberikan suatu evaluasi LKPD. Ada 5 soal yang saya berikan pada waktu itu. Kelima soal itu
sebenarnya mencakup diferensiasi dari karakter anak. Jadi ada anak yang menjawab menggunakan dia presentasi di depan, ada yang menuliskan di papan tulis, seperti itu. Mungkin itu indikatornya. Berarti dari semua kegiatan yang sudah Pak Dedi lakukan kemarin itu sudah mewakili kebutuhan murid ya Pak Dedi ya. Oke, Nah, sesuai RPP. sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kemarin sudah maksimal ya, sudah bagus ya. Insya Allah seperti itu. Iya, iya. Kemudian begini Pak, apa yang ingin dikembangkan dari hasil kemarin kita observasi lah, Pak Dedi itu pinginnya apa yang perlu dikembangkan dari Pak Dedi kemarin itu? Oh gitu. Mungkin salah satu hal yang ingin saya capai untuk pembelajaran selanjutnya yaitu ingin mencoba model pembelajaran yang lain sepertinya. Misalnya saya pakai tentang problem based learning, jadi pemberian masalah pada anak-anak. Jadi saya akan menampilkan beberapa negara, jadi negara-negara di luar Indonesia. Kira-kira negara-negara tersebut masuk dalam waktu Indonesia, waktu pembagian waktu yang mana? Tuh, karena kalau kita melihat dari Greenwich sebagai 0 derajatnya itu, kalau semakin ke timur kan waktunya semakin cepat, kalau semakin ke barat semakin lama. Nah itu saya pengen tahu anak-anak ini bisa nggak dengan PBL itu menyelesaikan permasalahan yang ada. Iya. Seperti itu. Mungkin ditambah variasi dengan ini ya, anak-anak dibawa ke luar kelas, bermain gitu. peran. Nah itu mungkin lebih asik ya Pak Dedi ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Dedi atas bantuannya. Sama-sama. Terus kita bisa sharing terkait kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Dedi inginkan itu apa? Ya, jadi pertama indikator yang ingin kami dapatkan dari siswa-siswi itu adalah mereka memahami tentang perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Yang kedua juga bisa menunjukkan kota-kota mana saja yang masuk ke dalam beberapa wilayah tersebut. Berarti sesuai sama tujuan pembelajarannya tadi ya Pak Dedi ya. Kemudian dari kegiatan yang kita lakukan tadi mungkin ada sedikit masukan ya Pak Dedi ya untuk Pak Dedi. Pak Dedi tadi sudah bagus ya, tetapi mungkin diselipkan game-gamenya gitu Pak Dedi. Gimana Pak Dedi? Masuk apa enggak Pak Dedi? Iya betul. Jadi tadi kan hanya ada penugasan saja. Ya, besok gamenya kan lebih seru gitu ya Pak Dedi ya, tentang ini apa pembagian waktu. Ya, terima kasih Pak Dedi.